Tiga prajurit Cakrabirawa ini tembaki pintu kamar Pak Nas, hingga Ade Irma tertembak. Pak Nas yang dimaksud adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Sementara Ade Irma tak lain adalah Ade Irma Suryani, putri bungsu Jenderal Nasution. Seperti dikutip dari buku Pierre Tendean yang ditulis Maskuri, ketika hendak mengambil paksa Jenderal Abdul Haris Nasution dari rumahnya, komplotan gerakan 30 September yang terdiri dari pasukan resimen Cakrabirawa itu terlebih dahulu menembaki pintu kamar yang ditempati Jenderal Nasution. Menko Hankam merangkap kepala staf angkatan bersenjata ketika itu. Menurut Maskuri dalam buku Pierre Tendean yang disusunnya, berondongan tembakan yang ditujukan kepada Jenderal Nasution yang ketika itu hendak membuka pintu kamar dilakukan dari jarak kurang lebih 2 meter. Mereka yang memberondong pintu kamar itu adalah Hargiono, Letda Jamhari dan Sulemi. Menurut Maskuri, berondongan tembakan itu kemudian mengenai putri bungsu Jenderal Nasution, yaitu Ade Irma Suryani Nasution. Nah, ketika terjadi upaya penculikan terhadap Jenderal Nasution, Jenderal Nasution beserta Ibu Nasution sebenarnya dalam keadaan sudah bangun. Ketika itu, gerombolan penculik menyergap para penjaga rumah, tetapi karena sedang sibuk mencari nyamuk, letusan-letusan yang terjadi di luar rumah tidak terdengar oleh Jenderal Nasution ataupun Ibu Nasution. Tetapi ketika mendengar pintu dari kamar tamu ke kamar kerja dibuka secara paksa, Ibu Nasution segera membuka kamar tidurnya dan segera tampak olehnya seorang berpakaian Cakrabirawa yang siap untuk menembak. Karena itu Ibu Nasution segera mengunci kamar tidurnya kembali dan berpikir di dalam hati, jangan-jangan ini dia yang mau menculik Pak Nas. Kemudian Ibu Nasution memberitahukan kepada Jenderal Nasution, suaminya, bahwa di balik pintu ada orang yang mau membunuh sang jenderal berpakaian Cakrabirawa. Tetapi Jenderal Nasution tidak percaya, malahan ia berniat akan berbicara sendiri dengan anggota Cakrabirawa tersebut. Lalu, Jenderal Nasution membuka pintu. Begitu pintu mulai terbuka sedikit, tiba-tiba langsung diberondong tembakan oleh 3 orang berpakaian Cakrabirawa yang sudah siap menunggu di depan pintu. Seketika itu Jenderal Nasution bertiarap dan Ibu Nasution cepat-cepat menutup pintu dan menguncinya. Tidak lama kemudian Mardiah, adik perempuan Jenderal Nasution, secara tergopoh-gopoh memasuki kamar tidur Jenderal Nasution serta mengambil Ade Irma Suryani, putri kedua Jenderal Nasution, untuk diselamatkan dari kamar itu. Akan tetapi dia melewati pintu di mana Cakrabirawa sudah menunggu. Begitu pintu dibuka, tembakan terus berbunyi, sehingga Ade Irma terkena 3 peluru yang menembus punggungnya dan Mardiah kena 2 kali di bagian tangannya. Ibu Nasution berusaha menutup dan mengunci pintu kembali ketika tembakan-tembakan masih terus dilepaskan mereka dari luar. Peluru-peluru mengenai rambut dan melalui bawah ketiak Ibu Nasution. Tolak-menolak pintu terjadi antara Ibu Nasution dengan gerombolan penculik sebelum Ibu Nasution berhasil mengunci pintu tersebut. Setelah pintu terkunci, Ibu Nasution mengantarkan Jenderal Nasution keluar kamar melalui gang menuju kamar mandi terus menuju ke belakang, di mana ada pagar tembok yang memisahkan rumah Jenderal Nasution dengan rumah yang ketika itu dijadikan tempat kedutaan Irak. Ketika Jenderal Nasution melompat melewati tembok, sang jenderal senior TNI itu masih mendapat tembakan dari gerombolan penculik yang berada di sebelah selatan rumah jaga. Sebanyak 3 kali tembakan garan, tetapi satu pun tidak ada yang mengenai. Ketika itu anggota gerombolan yang menembak beliau berteriak, "Wah, ada orang lari ke sebelah." Tetapi tidak kena tembakan karena pelurunya kurang ke bawah. Setelah melompat tembok, Jenderal Nasution terus bersembunyi di pekarangan kedutaan Irak. Setelah Ibu Nasution mengantarkan Jenderal Nasution ke tempat persembunyian, ia kembali ke kamar tempat tidur di mana Ade tertembak. Ketika Ibu Nasution membawa Ade keluar ke arah dapur, ia diikuti oleh beberapa orang gerombolan penculik. Ibu Nasution memarahi gerombolan penculik itu. "Kamu datang kemari sengaja mau membunuh anak saya." Salah seorang dari antara mereka membentak Ibu Nasution, "Kamu jangan cerewet, masuk kamar, kalau tidak, nanti saya tembak." "Di mana Nasution sekarang?" Ibu Nasution menjawab bahwa Jenderal Nasution sudah 2 hari keluar kota. Ibu Nasution terus masuk ke kamar makan bersama-sama dengan beberapa orang gerombolan. Di ruangan ini Ibu Nasution menyatakan bahwa ia akan menelpon dokter untuk mengobati anak yang ditembak itu. Tidak lama kemudian terdengar peluit beberapa kali dan gerombolan penculik itu serentak lari.
ke depan.